Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tapi dia enggak. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi nih. Yos, sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya jasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Mas, duduk mas. Maaf ya. Permisi ya, Kak ya. Tapi aku lagi baca Alkitab juga. Oh. Nah, masnya mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah, ya, kita baca-baca ya Mas ya. Masnya 7 aku ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini Mas, keren gak nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu ya. Oh ya, boleh Mas. Tuhan Yesus memberkati ya Mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini ketinggalan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan antar jemput keliling. Shalom. Waduh, gak ada suaranya nih. Shalom. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita mau memuliakan Tuhan kita. Amin. Sebelumnya mungkin kita bisa kasih tepuk tangan kanan kiri kalian dulu dong. Kasih senyum yang luar biasa dong.
Yesus Tuhanku. Tiada Tuhan seperti Tuhan kita, amin. Dia gak ada dua-duanya teman-teman. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi dirimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, lalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Siapa yang semangat memuji Tuhan, amin. Angkat tangan kalian semuanya teman-teman. Yuk kita mau beri semangat kita yang lebih baik lagi untuk Tuhan kita ya. Yuk. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Senap jiwa dan
serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, Kau yang layak dipujikan. Let's go. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak dipujikan. Siap memuji bagi Tuhan, amin. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk datang dan memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
teman-teman kita nyanyikan pujiannya dari awal. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik Kau gak pernah meninggalkan kami, Yesus. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu keberanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu keberanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Besar kasih karunia-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau telah berikan hidupku. Semua karena kasih Engkau juru selamat kami, Bapa. Kami gak ada apa-apanya, Tuhan. Hanya untuk-Mu, Oh yes, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord, oh thank you Lord. Teman-teman, yuk kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami sampai di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami. Oh thank you Lord, thank you Lord. Ya Rabata Sikiara ya la ya Rama ya Ramase. Ya Rabata Kiara na ya Rama ya Si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak terima pujian, hosana bagimu. Terima kasih sore hari ini kami ada. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Sehingga sore hari ini kami boleh ada. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami anak-anak youth di sore hari ini. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Anak-anakku yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Wah, Tante Heti semangat ya sore hari ini. Kita semua anak-anak youth, Tante percaya kita semua dipelihara Tuhan. Amin. Dikasih kekuatan untuk bisa melayani. Senang kalau masih muda bisa melayani, itu satu anugerah ya. Satu anugerah buat kita semua, buat anak-anak youth khususnya. Kalau masih muda, masih kuat melayani Tuhan, Tante aja senang, apalagi Tuhan. Tuhan pasti senang. Dan kalau adik-adik atau anak-anak youth di tempat ini sedari muda memberikan waktu untuk Tuhan, maka Tante percaya bahwa masa depan adik-adik di sini pasti akan diangkat Tuhan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan ya. Puji Tuhan. Sore hari ini Tante Heti kepingin nanya, di sini yang paling kecil umur berapa ya? Kelas berapa? Victor ya? Victor masih SD, Victor? Yang paling kecil umur berapa di sini? SMP ya? SMP ya sayang ya? Ini siapa? Yang SMP berapa orang? Oh banyak ya, oh puji Tuhan. Yang lainnya apa? SMA, kuliah ya? Oh ya. Haleluya, puji Tuhan. Semangat, semangat, puji Tuhan. Sore hari ini, kita ini masih ada di bulan September ya. Bulan September, Ibu Gembala menetapkan satu tema, yaitu komunikasi. Ya, kita belajar tentang komunikasi. Nah, kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk hidup. Setiap makhluk sosial itu pasti dengan sesamanya akan berkomunikasi. Diciptakan untuk bisa bersosialisasi. Bagaimana caranya bersosialisasi? Ya harus ada komunikasi. Adakah orang yang diciptakan dari awal dia lahir, dia diam terus sampai Tuhan panggil pulang? Tentunya enggak ya. Semua kita di sini pasti komunikasi. Kadang-kadang firman disampaikan, kita juga tetap berkomunikasi dengan teman. Kalau kita enggak ngerti atau ada yang perlu, ya kita komunikasikan ya sama teman kita ya. Jadi komunikasi itu kita bercakap-cakap. Seperti sore hari ini, Tante Eti ini mau nanya ya, siapa di pagi hari, aktivitas apa yang adik-adik lakukan, anak-anak lakukan di waktu pagi saat bangun pagi itu apa yang kalian lakukan? Mewakili pria, silahkan. Saudari Victor, mana Victor? Wah Victor ini hilang, rapture. Siapa ya? Juven, apa yang Juven lakukan waktu pagi, Juven? Langsung kerja tugas ya? Mantap, ini rajin Juven ini. Wow, hebat. Mewakili anak wanita. Ya, siapa? Ayo, sukarelawan. Dari yang wanita, yang perempuan, kira-kira apa yang dilakukan saat pagi? Waktu bangun pagi hari, apa yang dilakukan? Ya? Nonton? Wah hebat, ini yang Tante mau. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong buat anak wanita. Loh bukan berarti Juven punya jawaban salah, enggak ya Juven ini
Tante tahu juara kelas, kuliah pasti disayang dosennya. Tapi memang di saat pagi hari, saat adik-adik ini bangun, hal pertama yang kita harus lakukan yaitu kita berkomunikasi kepada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan ya. Tuhan itu pencipta adik-adik juga tante. Jadi kalau kita ini diciptakan Tuhan, maka kita harus berkomunikasi kepada pencipta kita. Jangan sampai kita ini, contohnya ya, saat kita masih SD, tante ingat tante punya anak waktu SD, diharuskan buat prakarya. Ya, prakarya itu kan hasil kerja kita ya, usaha adik-adik ini sudah berusaha buat, misalnya disuruh buat prakarya biasanya kalau SD itu. Oh, kalau mau pasca biasanya menghias telur pasca ya. Waktu menghias telur pasca itu pasti kita akan usahakan supaya hasil kita bisa menjadi yang terbaik. Ya. Saat hasilnya sudah baik, apa yang kita harapkan? Pasti kita harapkan nilai yang baik. Nah, kalau kita menciptakan atau mengerjakan sesuatu tugas, contohnya prakarya tadi, kita kerjakan. Nah, setelah kita kerjakan, apakah kita langsung setelah dapat nilai dari guru, pulang ke rumah, apa langsung dibuang prakaryanya? Enggak ya, saat kita sudah susah payah membuatnya, kita akan bawa pulang setelah dinilai, dan kita akan terus memperhatikan. Ada juga beberapa yang, prakaryanya ini sudah dinilai tapi kok kurang puas, kepingin memperbaiki lagi, kemudian diperbaiki lagi, dipercantik ya, supaya seneng gitu. Nah, saat prakarya ini kita buat, kita berharap bahwa kita mempunyai nilai yang bagus, kita memiliki prestasi ya. Demikian juga dengan Bapa dan Tuhan kepada kita. Ya anak-anak ya, saat dia menciptakan manusia, dia kepingin supaya anak-anak ciptaannya ini mau bercakap-cakap. Itu sebabnya saat pagi hari, saat kita bangun, ayo kita mencari Tuhan. Ya, kita berlatih. Mungkin enggak bisa ya pagi-pagi itu bangun langsung doa, aduh berat loh Tante Eti, ngantuk. Belajar ya, harus belajar. Karena Alkitab bilang, latihan badani itu harus kita lakukan. Beribadah juga itu latihan badani, harus dikerjakan, harus dilatih. Seorang atlet, jika dia tidak melatih ototnya, maka dia akan kalah. Begitu juga dengan anak-anak, harus melatih otot rohani, harus belajar berdoa, harus belajar baca firman saat pagi hari. Kalau enggak bisa setengah jam, 10 menit aja, 15 menit, nanti naik, meningkat menjadi 20 menit, 25 menit, 30 menit. Nanti jadi sukacita saudara, adik-adik, jadi seneng. Tante Heti ini juga setiap pagi kalau bangun, aduh berat. Apalagi kalau dalam posisi capek, pinginnya tidur ya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita semua adik-adik ya, kalau engkau mau berhasil, ini kan semua orang muda. Orang-orang muda itu kan masih panjang harapannya, masih panjang perjalanannya. Dan harapannya ke depan pasti kepingin sukses. Siapa yang gak mau sukses? Semua pasti mau sukses ya, semua kepingin berhasil. Caranya supaya bisa berhasil, itu kalau adik-adik mau komunikasi dengan pencipta atau dengan Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Orang-orang muda kan senengnya punya harapan yang baik-baik ya, yang seneng-seneng. Oh pasti, Tante Heti juga kan pernah muda, harapannya kepingin sukses, kepingin berhasil, kepingin kepingin yang enak lah sebagai orang muda. Ayo kita mengusahakan
cita-cita kita bekerja keras, kita berdoa, kita belajar, itu yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih kesuksesan. Dari Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan bahwa orang-orang, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, itu pasti berhasil. Ya, nanti Tante kasih tunjuk, ada satu contoh, tapi nanti aja, di akhir ya. Kalau waktunya cukup. Enggak, Tante ngomong sedikit aja, enggak panjang-panjang. Nah, pertama di pagi hari kita berkomunikasi yang pertama kepada Tuhan dulu ya. Setelah kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita akan berkomunikasi kepada sesama kita. Berkomunikasi itu cakap-cakap gitu loh, ngobrol, bicara-bicara. Nah, kita bicara-bicara sama Tuhan melalui apa, Adik-adik? Ya tentunya melalui doa, melalui baca firman. Seperti itu ya kita berhubungan atau bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah kita berkomunikasi dengan Tuhan, selanjutnya adik-adik nanti bercakap-cakap dengan sesama. Ya, dengan sesama kita, sesama manusia. Bercakap-cakap dengan orang tua, dengan guru, dengan dosen, dengan saudara. Juga mungkin ada yang nggak punya saudara, punya anjing. Ya disapa anjingnya, kucingnya, itu komunikasi ya. Disapa, ndak. Anjing piaraan itu biasanya kalau nggak pernah disapa, dia ngambek loh. Nggak seneng hatinya, nggak seneng. Soalnya apa? Didiemin sama majikannya. Diajak ngomong, nanti seneng. Yang pelihara burung itu diajak-ajak ngomong juga. Tante Heti lihat tetangganya Tante Heti itu pelihara burung. Semakin majikannya itu bersiul. Ya, cara komunikasi itu kan macam-macam ya. Bersiul, diajak ngobrol, burungnya itu makin berkicau, makin rame. Jadi itu komunikasi kepada sesama. Pertama kita komunikasi kepada Tuhan, pencipta kita semua. Kedua kita komunikasi kepada sesama, kepada teman-teman. Nah, hal-hal yang harus adik-adik perhatikan saat berkomunikasi yaitu kesopanan kepada orang tua, dosen maupun guru. Ya harus sopan ya adik-adik ya. Gak boleh kita itu berbicara kepada orang yang lebih tua seenaknya aja sambil lalu. Harus dengan sopan ya. Dengan bersikap santun, menghargai yang lebih tua ya. Itu salah satunya supaya komunikasinya bisa lancar. Kalau misalnya kita enggak santun, nah ini komunikasi bisa macet. Salah satu dari kita bisa tersinggung, bisa ngambek, bisa marah, bisa enggak terima. Jadi harus sopan ya adik-adik ya. Ingat untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, entah itu orang tua, teman atau guru. Kalau dia lebih tua, sebaiknya kita bersikap sopan ya, supaya enak komunikasinya. Nah, di sini setelah kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, baca firman di pagi hari, kemudian kita berkomunikasi kepada sesama kita, kepada orang tua, guru dan lain-lainnya. Nah, ada hal-hal yang bisa menghambat komunikasi. Ada beberapa hal di sini bisa membuat komunikasi kita ini jadi terputus, jadi macet. Contohnya ya, kalau HP itu ya, siapa sini yang belum punya HP? Kayaknya semua sudah punya HP ya. Yang belum punya HP itu rasanya sudah tidak mungkin sekarang, sebab tugas-tugas sekolah adik-adik ini kan dikirim kadang-kadang melalui HP ya. Nah HP itu bisa mengalami trouble, masalah. Penyebabnya bisa sinyal jelek, tidak ada sinyal, atau pulsanya habis. Nah ini repot kalau sudah habis pulsa, otomatis komunikasi terputus. Kita melihat ya, penyebab dari komunikasi yang rusak. Pertama kita baca dulu ayatnya di dalam Lukas. Lukas 15 ayat 1 kita baca sebentar ya.
bisa minta tolong. Nah ya ini Lukas 15. Oh salah, Lukas 15 ayat 15. Lukas 15 ayat 15. Nah, coba ayat 14 sayang, 13 deh, 13. Perumpamaan tentang anak yang hilang itu dari ayat berapa ya? Lukas 15. Bentar ya. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 ya. Ya. Kita baca dari ayat 11 ya. Lukas 15 ayatnya yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, segitu dulu ya. Jadi di sini dikatakan di ayatnya yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa anak bungsu itu dia pergi ke negeri yang jauh. Dia meninggalkan rumah bapaknya. Kenapa komunikasi bisa putus? Karena kita pergi meninggalkan pencipta kita, yaitu Bapa kita yang menuntun kita. Jadi supaya komunikasi adik-adik ini tidak terputus, kita jangan pergi dari hadirat Tuhan ya. Tetap melayani seperti kakak-kakak di sini. Tante Eti senang ya pelayanannya sore hari ini. Melayani musik, melayani pujian. Itu hal-hal yang menyukakan hati Bapa. Jangan kita pergi keluar menjauh dari Tuhan. Nanti ada hal-hal yang membahayakan. Kalau seorang anak jauh dari bapaknya, dari ibunya, dari orang tuanya, itu biasanya agak berbahaya ya. Kecuali kalau dia sudah berumah tangga. Nah, itu diharuskan pergi meninggalkan rumah orang tua. Tapi di saat masih dalam masa-masa seperti adik-adik di sini, itu harus dekat dengan orang tua. Karena nanti orang tua yang membimbing. Misalnya ada teman yang pengaruhi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, orang tua itu kalau adik-adik ceritakan kepada orang tua, dikomunikasikan, nanti orang tua bisa tahu. Jangan, gak boleh lakukan itu enggak bagus. Jadi itulah fungsinya kalau adik-adik itu dekat dengan orang tua. Kalau sudah jauh meninggalkan orang tua seperti anak bungsu yang diceritakan ini, dia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu dia menghabiskan seluruh hartanya. Harta yang dikasih oleh orang tuanya dihabiskan sehingga timbul kelaparan. Tante Eti cerita aja ya. Jadi saat kelaparan itu terjadi, anak bungsu ini sudah menjadi susah, sudah tidak punya duit, gak ada uang lagi. Akhirnya dia itu jadi gembala. Dia menjaga kambing domba punya orang lain. Sementara di rumah bapaknya sendiri, bapaknya ini kan orang kaya ya, punya kekayaan, punya peternakan, dan peternakannya ini ada penjaganya, dijaga oleh orang-orang upahan bapaknya. Ya,
Tapi waktu anak ini pergi meninggalkan rumah bapaknya, setelah dia miskin, susah di negeri yang jauh, maka terjadilah dia yang menjadi gembala domba saat itu. Padahal di rumah bapaknya, dia nggak pernah ngurusin piaraan bapaknya. Hewan-hewan piaraan bapaknya itu diurusin sama karyawannya bapaknya. Tapi saat dia pergi meninggalkan bapaknya, dia harus bekerja keras. Karena apa? Karena dia jauh dari bapaknya. Tidak ada yang melindungi dia lagi. Tidak ada yang memberikan uang. Tidak ada yang memelihara. Itu kalau kita jauh dari bapak kita. Jauh dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus, adik-adik. Ayo mendekat, ayo berdoa, baca firman ya. Supaya apa? Supaya adik-adik ini melalui doa, melalui baca firman, bisa cakap-cakap sama Tuhan, bisa tanya-tanya sama Tuhan. Dan Tuhan menuntun kehidupan adik-adik. Kalau dituntun sama Tuhan itu, pasti Tuhan tuntun ke jalan yang baik. Tidak mungkin Tuhan itu menuntun adik-adik ke jalan yang menyusahkan, menyengsarakan, atau ke jalan yang membahayakan. Tidak ada, orang tua itu enggak ada nuntun anaknya ke jalan-jalan yang membahayakan. Orang tua selalu kerinduannya mau melindungi anak-anaknya ya. Melindungi semua yang dekat-dekat. Baik anak-anak, baik karyawan, karyawannya bapaknya itu dilindungi juga sebagai majikannya. Sebagai majikan, bapaknya melindungi karyawannya ya. Jadi komunikasi adik-adik ini bisa terputus kalau adik-adik itu kita semua ini jauh dari Bapak. Ya, itu sebabnya sore hari ini jangan jauh-jauh dari Bapa ya, jangan jauh-jauh dari Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Sebab apa? Tuhan menuntun kita ke masa depan yang penuh harapan seperti tadi Yeremia katakan. Itu di Yeremia Yeremia 29 ayat 11 itu dicatat di saat umat Israel itu berada di pembuangan. Seseorang yang berada di tempat yang tidak enak ya, namanya juga pembuangan. Mereka itu tidak punya hak ya adik-adik ya. Kalau kita ini kan orang merdeka, bangsa kita kan sudah merdeka. Kita hidupnya merdeka. Kalau kita menjadi orang-orang buangan seperti waktu itu kita seperti orang yang dijajah. Hidup tidak bebas. Kita tidak bisa melihat hari depan yang indah, hari depan yang penuh harapan. Tapi Yeremia mencatat ini dapat ilham roh dari Tuhan, mencatat untuk menguatkan bangsa Israel. Bahwa di dalam Tuhan, di dalam Bapa kita, itu ada hari depan yang penuh harapan. Jadi saat ini adik-adik, kalau engkau merasa, saya dari keluarga yang sederhana, keadaan saya tidak terlalu baik, saya tidak bisa menikmati seperti anak-anak lain menikmati harta orang tua. Adik-adik tidak usah bersusah hati. Ingat janji firman Tuhan, bahwa jika engkau di dalam pemeliharaan Bapa, jika engkau adik-adik ini berada di dalam lindungan Tuhan, mau selalu baca Alkitab, baca firman, berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, maka Tuhan menuntun adik-adik kepada hari depan yang penuh harapan. Naik menjadi kepala, bukan ekor. Jadi adik-adik harus tetap melekat ya, tetap dekat sama Tuhan. Kemudian kita harus meniru teladan Tuhan Yesus, di mana pagi-pagi benar Tuhan Yesus itu sudah bangun. Dan dia juga berdoa selama Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk melayani kita umat manusia. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus pagi-pagi benar itu sudah datang untuk berdoa kepada Bapanya. Jadi adik-adik harus meniru teladan Tuhan Yesus ini ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa komunikasi kita itu bisa terputus kalau kita jauh dari Bapa,
Nah, caranya gimana supaya komunikasi ini bisa tidak terputus atau bisa terjalin kembali ya. Bisa ada komunikasi lagi antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Kita lanjut di dalam pembacaan kita tadi dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-18. Nah, Lukas 15 ayat 18. Anak bungsu ini setelah dia pergi ke negeri yang jauh dan dia menjadi susah di negeri yang jauh, maka dikatakan bahwa dia berniat untuk bangkit. Jadi anak bungsu ini berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terus lanjut sampai 20, silakan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kemudian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Nah, adik-adik, di sini dikatakan ayatnya yang ke-18, ayat 18. Tolong kembali ke aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini apakah dia sudah pulang ke rumah bapaknya? Kembali ke rumah bapaknya? Belum ya adik-adik ya. Ini baru niatnya. Tapi sudah ada niat di dalam hatinya bahwa dia mau bangkit pergi kepada bapaknya. Sebab dia tahu di rumah bapaknya itu ya, ayat selanjutnya tolong. Nah, di rumah bapaknya sekalipun dia menjadi orang upahan bapaknya, tapi dia percaya dia akan terpelihara di rumah bapaknya. Kemudian di ayat 20 dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi waktu ada niat di dalam hatinya untuk bangkit dan pulang ke rumah bapaknya yang kaya raya itu, kemudian niatnya itu dilaksanakan. Di ayat 20 dikatakan dia bangkit dan dia kembali. Dia pulang ke rumahnya bapaknya sebab bapaknya itu bisa memelihara dia, bisa melindungi dia. Dan saat bapaknya melihat dia, bapaknya itu loh enggak marah. Setelah dia menghabiskan harta, setelah dia berfoya-foya, setelah dia melakukan hal-hal yang jahat, bapaknya enggak marah. Bapaknya terima dia. Waktu nanti kalau adik-adik catat ya ini di rumah nanti dilanjutkan, ceritanya ini panjang loh adik-adik. Waktu dia sudah pulang ke rumah, bapaknya peluk dia. Bapaknya ngadain pesta, lembu dipotong, kemudian disembeli, diadain pesta. Bapaknya kasihkan dia jubah yang baru, dikasihkan kasut, sepatu baru, adik-adik. Dikasihkan cincin, wow cincinnya itu loh cincin emas, sekarang emas sudah mahal, dapat cincin. Jadi waktu dia pulang ke rumah bapaknya terima dia. Sore hari ini adik-adik jangan takut-takut datang kepada bapak. Jangan bilang, saya enggak layak tante, soalnya saya nakal. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu pikiran dari iblis, harus ditolak. Saat sore hari ini bilang di dalam hati adik-adik, aku ini berharga di mata Tuhan. Setiap kita adik-adik yang hari ini hadir itu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau adik-adik ini berharga, maka adik-adik tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Harus lakukan hal-hal yang baik ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik bisa menjadi teladan buat teman-teman di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Jadi teladan yang baik. Ya, jangan putus asa, jangan merasa minder. Tante juga dari keluarga yang tidak terlalu baik kok. Tante juga waktu kecil masa kecilnya susah.
Tapi waktu di usia 15 tahun, itu tante masuk bertemu dengan satu perkumpulan remaja ya, perkumpulan rohani. Lalu dari situ tante mulai dibina, diajarkan untuk kenal kepada Tuhan. Sehingga membuat hati tante punya harapan bahwa saya harus punya nasib lebih baik dari masa kecilnya tante yang kurang baik ya. Masa kecilnya tante itu agak susah ya, mau sekolah aja susah. Sehingga tante punya keinginan untuk mengubah nasib, mengubah kehidupan ini lebih baik lagi. Untuk mengubah sesuatu itu tidak mudah. Itu sebabnya adik-adik harus kita minta penolong. Nah, penolong kita itu yang bisa mengubah kehidupan kita, itu namanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan kita. Setelah adik-adik ini dirubah karakternya menjadi karakter yang baik, maka kita akan diberikan masa depan, dipercayakan masa depan yang penuh harapan. Ya itu. Jadi sore hari ini jangan ada di antara adik-adik yang merasa sedih, tidak berharga, banyak melakukan dosa, ditolak oleh sekitar. Jangan punya rasa minder, jangan punya rasa kecewa. Mungkin orang tua tidak mampu memelihara dengan baik. Jangan punya rasa kecewa ya terhadap orang tua. Sebab kita tidak bisa memilih, kita harus lahir di keluarga yang mana. Kita semua kepinginnya sih lahir di keluarga yang kaya, konglomerat. Enak kalau kita lahir di keluarga yang kaya, enggak kayak Tante Hetty gini. Waktu kecil sepatu sampai sudah mangap, tidak dibeli-beliin sepatu. Karena orang tua miskin. Kalau kita punya mau, kita bisa memilih. Kita mau lahir di keluarga yang kaya. Itu kalau kita bisa memilih ya. Tapi adik-adik jangan putus harapan. Sekalipun kita lahir dari keluarga sederhana, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa mengubah masa depan kita. Seperti janji yang tertulis di dalam kitab Yeremia, bahwa masa depan kita itu penuh pengharapan, naik menjadi kepala dan bukan ekor bersama dengan Tuhan. Jadi kelahiran adik-adik tidak bisa dirubah, tidak bisa dipilih, tidak bisa. Itu takdir ya, kita sudah terlahir dari keluarga biasa. Tapi adik-adik yang lahir dari keluarga biasa sore hari ini, adik-adik bisa mengubah masa depan adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti yang bisa kita saksikan sore hari ini, bagaimana dia seorang kulit hitam, ada sedikit tayangan ya. Tante Hetty cerita, dia ini seorang kulit hitam. Dia lahir dari seorang ibu yang diperkosa. Orang kulit hitam, ibunya itu tuli, buta, diperkosa, lahirlah dia. Di dalam perjalanan hidup dia tertolak, teman-teman tidak mau bergaul, dia sering dikatain anak haram, dibully sama teman-teman sekitarnya. Tapi lihat, waktu dia bertemu dengan hamba Tuhan, Tuhan mengubahkan dia. Sehingga dia menjadi menteri keuangan di Amerika Serikat. Pada saat itu orang kulit hitam ya, lihat kita ada saksikan tayangan hari ini biar memberkati dan menguatkan adik-adik semua. Jangan engkau merasa engkau tidak berharga. Di mata Tuhan kita semua ini berharga. Katakan di dalam hatimu, saya ini berharga. Saya mau mengubah masa depanku bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Ezzy Tyler Morton lahir pada 1 Februari 1936 di Dale, Texas, Amerika Serikat. Ezzy lahir dari Fleta Hazel Tyler, seorang ibu yang tuli dan bisu. Suatu perkebunan kapas. Ezzy benci keadaan saat itu. Di saat kebanyakan mati hidup layak, Ezzy harus bergumul dalam penuh pada Tuhan saat dan kapas. Ezzy benci keadaan saat itu. Ezzy kecewa pada Tuhan saat itu. Ezzy merasa Tuhan tidak adil atas hidupnya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, Ezzy harus bergumul dalam penderitaan.
Sungguh, Ezi tidak paham mengapa ia dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusianya sering mencemoohnya. Mereka memanggil Ezi si anak haram, dan mereka tidak mau berteman dengan Ezi. Suatu hari, Ezi bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata kepada Ezi, "Ezi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan." Akhirnya pada tahun 1977, Ezi menerima undangan Presiden Jimmy Carter untuk menjadi Menteri Keuangan. Ia menjadi Menteri Keuangan ke-36 Amerika Serikat. Sebagai Menteri Keuangan, tanda tangan yang terdapat dalam uang pecahan dolar Amerika Serikat selama 3 tahun. Dia memegang jabatan itu sejak 12 September 1977 hingga 20 Januari 1981. Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, dia juga merupakan anggota delegasi Amerika ke Roma, Italia untuk penobatan Paus Yohanes. Ezi Tyler Television, melainkan hari Ezi. Teman-teman seusianya sering mencemoohnya. Mereka memanggil Ezi si anak haram, dan mereka... Ya, itu tadi ya. Ezi ini adalah seorang kulit hitam. Dia kelahirannya itu tidak diinginkan karena mamanya diperkosa. Nah, dia merasa hari-harinya itu begitu suram ya adik-adik ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Dia menjalani hari-hari, dia dipelihara oleh kakek neneknya di perkebunan. Jauh dari keramaian, dia tidak mendapat kehidupan yang layak, dia harus bekerja di usia muda. Tapi dikatakan tadi saat dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan itu memberikan dia pilihan bahwa selama engkau bisa memilih yang baik, maka engkau harus memilih yang baik. Hari ini, sore ini, ayo adik-adik pilih yang baik. Yang baik itu ya gimana? Ayo datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, komunikasikan sama Tuhan melalui doa, melalui baca firman, dan Tuhan mengubahkan dia. Di saat dia sudah dewasa, dia bisa kuliah dengan biayanya sendiri tentunya, harus bekerja keras ya adik-adik, jangan sampai kita sudah berdoa, baca Alkitab, kemudian kita enggak bekerja, kita malas-malasan, enggak, harus bekerja. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan kita di depan, kita harus bekerja keras, harus rajin, sehingga Tuhan mengubahkan. Bisa dipercaya, jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat, dia diundang langsung oleh Presiden Amerika Jimmy Carter tahun 1977. Dan dia punya tanda tangan, ada di dalam mata uang Amerika, di atas mata uang dolar. Tanda tangannya itu ada, bertahan selama 3 tahun. Tidak ada yang seperti itu. Wow, ini luar biasa. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Tuhan. Kalau adik-adik menaruh pengharapanmu, hari depanmu, masa depanmu di dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Tuhan itu loh menciptakan kita. Seperti Tuhan itu menciptakan kita ini menjadi mulia, yang termulia. Jadi kalau dia mau mengubahkan adik-adik untuk menjadi orang berhasil, hanya seperti Tuhan membalikkan telapak tangan. Jadi seperti begini, adik-adik ini sudah berubah. Tidak membutuhkan cara yang sulit kalau Tuhan mau mengubah. Hanya seperti membalikkan telapak tangan. Itu sebabnya sore hari ini, ayo adik-adik taruh pengharapanmu, kepercayaanmu di dalam Tuhan. Tetap melayani, tetap semangat, menjalankan kehidupan yang berkenan, maka Tuhan akan campur tangan ya. Mari Tante Hetty mengundang para pelayan mimbar, kita naikkan satu pujian dan saya serahkan kepada Pak Henry. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Walau kami harus berjalan di lembah kekelaman hari-hari ini, namun satu kepercayaan kami, pengharapan kami, bahwa di dalam Engkau Tuhan, pengharapan kami tidak akan hilang. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tante Hetty. Tuhan, berkati kembali hidupnya, berkati dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, bahkan juga bersama keluarga. Tuhan